Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Ambar Afriani, kemudian Ahmad Faris dan Mas Rawati. Di sini kami akan melakukan pembahasan mengenai perubahan yang terjadi pada teori akuntansi saat ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Mamruri dari 05 SAKM 007 Teori Akuntansi Kelompok 13. Mohon izin membacakan pengertian teori akuntansi. Yang pertama, teori akuntansi adalah suatu pengertian yang menggunakan spekulasi metodologi dan kerangka dalam mempelajari pelaporan keuangan serta bagaimana prinsip laporan keuangan diterapkan dalam industri akuntansi. Pada dasarnya, teori akuntansi dijadikan sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan membuat dan menyampaikan laporan keuangannya dengan menggunakan strategi yang tepat. Sebuah studi mendalam tentang teori akuntansi dilakukan untuk melihat ke dalam praktik akuntansi yang ada, bagaimana mereka berkembang, dan modifikasi atau melakukan penambahan yang mungkin dilakukan terhadap ilmu akuntansi dari waktu ke waktu. Prinsip akuntansi ini berfungsi sebagai kerangka pelaporan dan laporan keuangan yang akurat. Tentunya hal ini bertujuan untuk menjelaskan adanya sebuah hubungan yang ada pada variabel dalam struktur akuntansi. Penjelasan tersebut bertujuan untuk memperkirakan fenomena yang mungkin bisa terjadi. Dalam melakukan sesuatu hal tentu membutuhkan sebuah teori ini agar ketika praktik bisa paham dan melakukannya secara benar. Tanpa sebuah teori termasuk dalam ilmu akuntansi, seseorang akan sulit untuk memperkirakan suatu hal yang akan mungkin terjadi. Terutama pada perusahaan, pembukuan, dan masalah finansial suatu entitas usaha. Sebuah teori tentang akuntansi memiliki manfaat yang berguna untuk praktik di kehidupan. Adanya teori ini akan memberikan pedoman dalam mengembangkan sebuah prosedur baru. Di samping itu, biasanya teori ini juga digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang kejadian yang berhubungan dengan ekonomi atau keuangan perusahaan. Tentunya, hal ini berimbas pada cara pengambilan keputusan agar ekonomi perusahaan semakin maju. Adanya hal tersebut menjadikan sebuah teori akan mampu bertahan dengan sebab pertimbangan baik buruknya terhadap kemampuan sebuah teori dalam akuntansi. Pengukuran tingkat risiko yang mungkin akan terjadi juga bisa dengan mudah dilakukan ketika menggunakan teori ini. Selanjutnya, sifat teori akuntansi. Yang pertama, menjelaskan mengenai sebuah praktik akuntansi, menjawab dan membahas seluruh fenomena yang menjadi latar belakang yang diterapkan dalam praktik akuntansi. Yang kedua, mampu menjelaskan mengapa perusahaan harus menerapkan sebuah metode seperti LIFO dibanding FIFO dalam penilaian persediaan. Ketiga, meramalkan dan memprediksi bahkan menemukan beberapa gejala akuntansi yang belum diketahui. Yang keempat, bersifat penting dalam penyusunan dan verifikasi terhadap prinsip akuntansi. Yang kelima, memiliki sifat pentingnya penyusunan sebuah kebijakan akuntansi dengan prinsip dan metodologis yang saling berhubungan. Yang keenam, sanggup memberikan penjelasan tentang sebuah praktik akuntansi dan menjelaskan serta menjawab semua fenomena yang ada dalam penerapan praktek akuntansi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ambar Afriani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari perkembangan akuntansi di negara asalnya. Dengan perkataan lain, negara luarlah yang membawa akuntansi itu masuk ke Indonesia. Kendati pun tidak bisa disangkal bahwa di masyarakat Indonesia sendiri pasti memiliki sistem akuntansi atau sistem pencatatan pelaporan tersendiri. Misalnya saja pada zaman Kembasan Sriwijaya, Majapahit, Mataram. Zaman tersebut pasti memiliki sistem akuntansi tersendiri. Sayangnya sejauh penelitian mengenai hal ini masih belum dilakukan. Namun, Sukoharsono menilai akuntansi masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab yang melakukan transaksi bisnis di Kepulauan Nusantara. Periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia dapat dibagi atas zaman kolonial dan zaman kemerdekaan.
Zaman kolonial. Sebelum bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Belanda masuk ke Indonesia, transaksi dagang dilakukan secara barter. Cara ini tidak melakukan pencatatan. Nah, dalam hubungan itu, Ansaribanon Sapi mengemukakan bahwa menurut Stibel dan Stromberg, bukti autentik mengenai catatan pembukuan di Indonesia paling tidak sudah ada menjelang pertengahan abad ke-17. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai zaman penjajahan Belanda. Nah, pada saat VOC bubar pada tahun 1799, kekuasaannya diambil alih oleh kerajaan Belanda. Nah, penjajahan Belanda ini dimulai pada tahun 1800 sampai 1942, di mana pada saat itu catatan pembukuannya masih dimekanismekan pada debit dan kredit, yang antara lain dijumpai pembukuan Empion Society di Batavia. Nah, Empion Society ini bergerak dalam usaha peredaran candu atau morfin, yang merupakan usaha monopoli di Belanda. Nah, pada abad ke-19, banyak perusahaan Belanda didirikan dan masuk ke Indonesia dengan membuka cabang atau perwakilannya, yang antara lain yaitu yang pertama ada perkebunan, ada timah, ada minyak, ada pelayaran Nusantara. Nah, pelayaran Nusantara ini telah dinasionaliskan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi perusahaan pelayaran nasional atau yang lebih dikenal dengan PELNI. Selanjutnya ada maskapai atau agen pelayaran internasional. Setelah dinasionaliskan menjadi di Jakarta Liot. Yang selanjutnya ada penerbangan Nusantara. Ini pun telah dinasionaliskan menjadi Garuda Indonesia Airways. Selanjutnya ada Stomfart Maskapij Netherlands, ada firma Ruiz of the Oos, ada Netherlands Handelsbank, dan yang terakhir ada Algemeen Handelsbank. Oke, baik, selanjutnya ada yang namanya penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang ini pada tahun 1942 sampai 1945, banyak anggota-anggota atau orang-orang Belanda yang ditangkap dan dimasukkan ke sel-sel oleh tentara Jepang. Nah, hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja pada jawatan-jawatan negara termasuk Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diadakan latihan pegawai dan kursus-kursus pembukuan pola Belanda dengan tenaga kerjanya, antara lain yaitu J.E. D. Ildus, akuntan, Dr. Abutari akuntan, J.D. Messi, dan R.S. Kwesoema Putro. Sejalan dengan itu, kondisi pembukuan pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahannya yang berarti, tetap menggunakan pola Belanda. Jepang juga mengajarkan pembukuan yang menggunakan huruf kanji, namun tidak diajarkan pada orang-orang Indonesia. Oke, kita berbicara tentang zaman kemerdekaan. Nah, sistem akuntansi yang berlaku pada awal Indonesia adalah sistem akuntansi Belanda yang lebih dikenal dengan sistem tata buku. Nah, sistem ini sebetulnya merupakan subsistem dari ilmu akuntansi dalam bidang metode pencatatan. Jadi, bukan seperti ilmu disiplin atau ilmu akuntansi yang dikenal di Amerika. Karena perusahaan yang bergerak di bidang Indonesia adalah milik Belanda dan subsidiari dari perusahaan yang berpusat di Netherlands. Wajar tata buku ini yang dipakai sehingga keputusan pasar atau kebutuhan pasar adalah mereka yang menguasai tata buku ini. Nah, tentu pendidikan akuntansinya juga akan melihat pasar. Maka tidak heran jika sistem pencatatan yang diajarkan di sekolah-sekolah formal maupun di sekolah atau kursus-kursus adalah teknik pembukuan ini. Nah, pendidikan formal yang mengajarkan tata buku ini adalah SMP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, SMEA atau Sekolah Menengah Ekonomi Atas, serta SMA atau Sekolah Menengah Atas, jurusan sosial, dan seterusnya di universitas yang memiliki fakultas ekonomi. Di slide terakhir ada perkembangan akuntansi. Nah, perkembangan akuntansi di Indonesia saat ini selalu memperlihatkan perubahan yang terus-menerus konsisten menuju lebih baik lagi dan lebih lengkap. Tidak sedikit pula ilmu akuntansi yang beroperasi dalam lingkungan perilaku, baik sektor publik maupun internasional, bahkan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum seperti akuntansi forensik.
Dan seiring perkembangannya zaman dan teknologi, proses akuntansi pada perusahaan sudah menjadi lebih baik berkat bantuan teknologi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Husnul Huluki SEMAK selaku dosen teori akuntansi 05 SAKM 007 atas kesempatannya untuk dapat membuat video pembelajaran mengenai materi perubahan yang terjadi pada teori akuntansi saat ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.